Kalian buka pintu buat aku. Sekarang aku ikut kalian pulang. Assalamualaikum, balik lagi sama aku di Ngapeh Malam. Oke, pada malam ini aku akan agak sedikit berbeda ya membawakan ceritanya. Bedanya itu maksudnya ini tentang sebuah ritual Balian. Agak takut sebenarnya aku membawakan cerita ini karena ini kan bersifat sensitif ya. Tapi aku disclaimer dulu. Cerita ini disampaikan sebagai kisah dan pengalaman dari sudut pandang narasumber. Ritual Balian merupakan bagian tradisi dan kepercayaan masyarakat yang masih dihormati sampai sekarang. Konten ini tidak bertujuan untuk mengajarkan, mempraktekkan, atau merendahkan kepercayaan tertentu. Sekali lagi, konten ini bersifat cerita dan pengalaman. Ritual Balian adalah tradisi budaya yang dihormati, tidak untuk ditiru atau dipraktekkan. Baik, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Ada satu tradisi penyembuhan kuno yang masih dilakukan sampai sekarang, terutama di pedalaman Kalimantan Timur. Namanya Balian. Sebuah ritual yang memanggil roh leluhur untuk membantu menyembuhkan seseorang. Tapi kadang yang datang bukan roh keluarga. Kisah ini diceritakan langsung oleh seorang paramedis yang pernah ditugaskan selama 2 tahun di salah satu desa terpencil sekitar tahun 2009. Kita samarkan aja namanya jadi Mbak Tia. Waktu itu Mbak Tia ini baru selesai kuliah keperawatannya dan ikut program pengabdian di daerah yang aksesnya itu cuman bisa lewat perahu selama 6 jam. Desa yang kecil, tenang, dan dikelilingi hutan. Kata Mbak Tia, pertama kali dia datang, dia udah denger suara gong dan nyanyian dari ujung desa. Tapi gak ada undangan, gak ada hajatan. Waktu dia nanya ke warga, mereka bilang, lagi ada Balian mbak, ada yang sakit parah, harus dipanggil roh neneknya. Pasiennya anak perempuan berumur 17 tahun, sebut aja namanya Reni. Sudah 3 hari dia tuh gak ada sadarkan diri, tapi matanya tuh kadang-kadang kebuka sedikit, badannya panas dingin, kadang senyum sendiri, kadang juga nangis tiba-tiba. Dokter dari puskesmas sempat datang dan nyaranin untuk dirujuk ke kota, tapi keluarganya bilang, kami mau coba panggil Balian dulu. Kalau ini sakit dari dunia yang gak kelihatan, rumah sakit gak akan bisa bantu. Wow. Dan ritual pun dilakukan di tengah hutan, di satu pondok kayu kecil yang katanya udah puluhan tahun dipakai buat khusus Balian ini. Malam itu Mbak Tia ini disuruh ikut karena dia ini petugas medis kan. Aduh, suaraku kenapa gini sih? Gila, capek banget sih posisinya ini, Allah ngantuk. Tapi Mbak Tia cuma disuruh untuk duduk di belakang, gak boleh dia deket-deket. Ada 3 orang Balian. Mereka mulai dengan tarian dan mantra. Ada asap kemenyan, suara gong kecil, dan nyanyian dalam bahasa yang gak kita ngerti. Lama-lama tubuh Reni ini yang tadinya lemas tiba-tiba bangkit sendiri. Dia duduk, matanya kosong, suaranya berubah. Aku udah lama nunggu dipanggil. Awalnya semuanya senang, mengira roh neneknya itu datang. Tapi salah satu Balian tuh langsung berdiri dan berkata keras, langsung teriak, itu bukan roh dari darah dia, ini dari luar, dari tempat lain, gitu katanya. Suasana langsung berubah dingin. Salah satu lilin padam sendiri, gong jatuh, dan Reni tertawa. Suara tawa perempuan tua, tapi dari tubuh remaja ini. Kalian buka pintu buat aku. Sekarang aku ikut kalian pulang. Kesurupan. Ritual malam itu langsung dihentikan paksa. 3 hari setelahnya Reni sadar, tapi dia gak ingat siapapun.
orang tuanya tuh dianggap asing. Dia cuman duduk, diam, nyanyi-nyanyi lagu aneh, dan gak pernah tidur malam. Bahkan Mbak Tia bilang, setiap jam 3 pagi, Reni berdiri menghadap jendela, lalu bilang, dia belum selesai bicara. Akhirnya keluarga Reni memutuskan pindah desa. Sejak itu, enggak ada kabar lagi tentang dia. Ritual Balian bukan sekedar pengobatan tradisional. Ia adalah panggilan, dan seperti semua panggilan, kita nggak akan pernah tahu siapa yang menjawab. Kadang roh leluhur benar datang untuk membantu, tapi kadang yang datang adalah penunggu dari hutan lain yang selama ini cuman menunggu seseorang membuka jalan. Dan setelah pintu itu dibuka, nggak semua bisa ditutup kembali. Tiba-tiba kesurupan gue.